Selamat malam, Pendeta Richard Sabuin, kru HCI dan pemirsa sekalian. Nama saya Elia Murianti dari Cilacap. Saat ini pelajaran Alkitab kami telah sampai pada buku 1 Raja-Raja, dan kami mempunyai 3 pertanyaan dalam buku ini. Oleh karena kami ingin segera mendapatkan jawabannya, maka kami membuat pertanyaan ini dalam bentuk video. Mohon Pendeta Richard Sabuin untuk dapat memberikan penjelasannya. Pertanyaan yang pertama, dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 1-8, di sini tentang Abiam. Apakah Abiam dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 1-8 sama dengan Abia dalam 2 Tawarik 13 ayat 1-14? Jika iya, mengapa dalam 1 Raja-Raja ibunya disebut bernama Maaka anak Abisalom, sedang dalam 2 Tawarik 13 ibunya bernama Mikaya anak Uriel dari Gibea? Pertanyaan kedua, 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Apa maksud ayat ini yang menyatakan dengan membayar nyawa anaknya? Apakah anaknya itu dikorbankan atau dibunuh seperti korban untuk para dewa atau bagaimana? Pertanyaan yang ketiga, dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9-18, Tuhan menyuruh Elia mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, Yehu menjadi raja atas Israel, dan Elisa menjadi nabi menggantikan Elia. Bukankah bangsa pilihan Tuhan adalah Israel yang pecah menjadi 2, Yehuda dan Israel, sehingga raja-raja yang akan memerintah harus diurapi oleh nabi? Apa arti diurapi dan mengapa Nabi Elia juga disuruh mengurapi Raja Aram? Demikian pertanyaan kami. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam. Baik, terima kasih Ibu Elia. Kita persilakan kepada Pendeta Sabuin. Terima kasih. Saya mohon supaya Jeffrey dan Stephen tolong ingatkan saya pertanyaan-pertanyaannya. Oke ya, Pendeta. Ya kan, saya ingat pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang terakhir. Yang terakhir itu kalau tidak salah tentang mengapa ada raja yang bukan raja Israel juga diurapi oleh Elia kalau tidak salah. Itu pertanyaannya. Dan pertanyaan yang pertama adalah tentang Abiam dan Abia. Oke? Jadi kita datang dulu kepada pertanyaan yang pertama. Terima kasih Ibu Elia Murianti. Saya pikir sudah 2 atau 3 kali nih Ibu Elia Murianti betul. Membawakan pertanyaan melalui video, dan ternyata pertanyaan-pertanyaan ini muncul dari Bible study yang mereka lakukan, pendalaman Alkitab ya yang mereka lakukan. Sekali-sekali boleh juga ini kita join pendalaman Alkitabnya ini. Luar biasa. Ada 2 nama di sini. Di dalam 1 Raja-Raja 15 namanya adalah Abiam, ya. Abiam. Jadi bacanya bukan Abiam tapi Abiam. Lalu kemudian di dalam 2 Tawarik pasal 13 namanya adalah Abia. Bukan Abia tapi Abia. Jadi yang pertama akhirannya adalah Yam, yang kedua akhirannya adalah Yah. Ya, Abiyah. Ya, sebenarnya ada H yang halus di belakangnya. 2 nama ini walaupun kelihatannya sama karena dimulai dengan Abi. Abi artinya my father, bapakku, bapak saya. Tetapi ujungnya itu agak beda. Karena Abiam itu ujungnya adalah Yam, sehingga artinya adalah Allahku adalah Yam. Bukan Allahku, bapakku. My father is Yam. Bapakku adalah Yam. Siapa ini Yam? Yam ini adalah nama dewa orang kafir. Yam. Kalau tidak salah nama dewa laut orang kafir. Ya.
bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Makanya Abiyam. Ya. Lalu kalau Abiyah, ya, apa artinya Abiyah? Yah itu adalah dari nama yang kudus itu, Yahweh. Sehingga Abiyah artinya Bapakku adalah Tuhan. Jadi hanya dengan beda sedikit saja, maka sudah beda artinya walaupun kedengarannya adalah sama. Kenapa raja yang diberi nama Abiyah, ya, yaitu Bapakku adalah Tuhan, itu bisa dijuluki juga sebagai Bapakku adalah dewa orang kafir atau Abiyam. Oke, sekarang kita akan telusuri untuk melihat apakah keduanya ini sama atau tidak. Ya, kalau kita perhatikan jalan ceritanya yang ada di 1 Raja-Raja 15, maka raja sebelum Abiyam adalah Rehabeam. Lalu kalau kita perhatikan juga dalam 2 Tawarik pasal yang ke-13, raja sebelum Abiyah juga adalah Rehabeam. Jadi ini adalah 2 nama yang menunjuk kepada orang yang sama, yaitu raja yang menggantikan Rehabeam. Ini adalah raja yang menggantikan Rehabeam. Oke, sekarang kalau ini adalah raja yang menggantikan Rehabeam, kenapa sampai berbeda? Yang satu namanya Bapakku adalah Yam, yang kedua Bapakku adalah Tuhan atau Yahweh. Kenapa? Yang ditekankan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-15 adalah perbuatan dari Abiyam yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-15 ayat yang ke-3. Coba kita baca ayat yang ke-3. Abiyam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan Allahnya seperti nenek moyangnya. Ya. Nampaknya ini ada pengaruh dari sang ibu juga. Bagaimana sampai ini adalah pengaruh dari seorang ibu yang namanya adalah Maaka. Ya. Kita baca dalam ayat yang ke-13, 1 Raja-Raja 15. Setelah Asa, anak dari Abiyam ini menjadi raja, apa yang dilakukan oleh Asa? Ia memecat Maaka, neneknya, dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Jadi ternyata Maaka ini adalah ibu dari Abiyam, dan disebut Maaka oleh karena dikaitkan dengan pembangunan atau membuat patung-patung dewa yang keji. Ya. Makanya namanya disebut di sini sebagai Maaka. Maaka selalu dikaitkan dengan sesuatu yang jahat di dalam cerita ini. Lalu, siapa ini Maaka? Oke, ayat yang kedua mengatakan nama ibunya, ibu dari Abiyam, ialah Maaka, dan Maaka ini adalah anak dari Abisalom. Maaka adalah anak dari Abisalom. Sementara di dalam 2 Tawarik 13, nama ibu dari Abiyah adalah Mikaya, anak Uriel dari Gibea. Sekarang, kenapa ada 2 versi nama di sini? Ya. Kalau nama yang 2 nama menunjuk kepada satu orang, itu bukan suatu hal yang asing bagi orang-orang Israel, ya. 2 nama menunjuk kepada satu orang, jadi bisa saja Maaka nama lainnya adalah Mikaya. Oke, mungkin orang bisa terima. Tetapi sekarang orang tuanya beda. Mikaya dikatakan anak Uriel, sementara Maaka adalah anak
Abisalom. Sekarang coba kita perhatikan dulu, kira-kira mengapa sampai ibunya ini namanya adalah Maaka? Dari mana ini Maaka? Ya, coba kita baca di dalam 2 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Kalau boleh dibuka dan dibaca 2 Samuel pasal yang ketiga. Oke, 2 Samuel. Siapa yang sudah boleh dapat duluan? Saya buka pelan-pelan ini. Ayat berapa pendeta? 2 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Silakan. 2 Samuel 3 ayat yang ketiga. Anaknya yang kedua ialah Kileab dari Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maka, anak perempuan Talmai, raja Gesur. Demikian. Terima kasih. Jadi Maaka ini adalah ibu dari Absalom. Maaka ini adalah ibu dari Absalom. Ini bukan Maaka yang adalah ibu dari Abiam, bukan. Tapi ada Maaka juga yang lain, yaitu ibu dari Absalom. Dan Maaka ini ternyata adalah Raja Gesur, artinya bukan dari orang Israel. Dia Raja Gesur, jadi membawa suatu pengaruh yang tidak baik. Lalu kemudian Abiam, siapa ini Abiam yang mempunyai ibu yang namanya adalah Maaka, dan apa kaitannya dengan Abisalom? Apa artinya Abisalom? Sebab dikatakan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-15 tadi, ibu dari Maaka adalah Abisalom. Abisalom artinya, ayahku adalah damai sejahtera, shalom, Abishalom. Ada kaitannya dengan nama Absalom. Absalom dengan Abisalom. Ya, Absalom dan Abisalom. Coba sekarang kita baca ayat yang lain, karena kita mau kaitkan Absalom dengan Abisalom. Oke. Siapa ibunya Absalom? Maaka. Oke. Lalu sekarang siapa nama anak dari Absalom? Kalau dia punya anak perempuan, siapa nama anak dari Absalom? 2 Samuel 14 ayat yang ke-17. Coba kita baca nama anak dari Absalom. Berapa pendeta? 2 Samuel pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. 2 Samuel 14 ayatnya yang ke-27. Bagi Absalom lahir 3 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang bernama Tamar. Ia seorang perempuan yang cantik. Terima kasih. Nama anak perempuan dari Absalom adalah Tamar. Tamar bisa juga kita sebut atau disebut alias sebagai Abisalom. Artinya bapak saya adalah Salom. Karena memang ayahnya juga bernama Absalom, sementara dia adalah Abisalom. Jadi kemungkinan besar Abisalom ini adalah seorang perempuan yang ada di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-15. Sehingga kita bisa memberikan sebuah gambaran bahwa Abia adalah anak dari ayahnya adalah Uriel dan ibunya adalah Abisalom, yaitu nama lain dari Tamar. Karena Tamar adalah anak dari Absalom. Ia boleh disebut sebagai Abisalom. Lalu sekarang, mengapa sampai Tamar menamakan anaknya Maaka? Abisalom ini punya anak adalah Maaka. Berarti nama Maaka ini adalah sama dengan nama dari neneknya Abisalom atau ibunya Absalom. Karena ibunya Absalom adalah Maaka. Dan pada zaman itu orang suka memberikan nama berdasarkan nama seseorang yang sangat berpengaruh dan dalam kehidupan mereka. Contohnya saja nama Tamar. Kenapa Absalom kira-kira menamakan anaknya perempuan
sebagai atau menamakan anaknya yang perempuan yang cantik katanya tadi di 2 Samuel 14 ayat 27. Kenapa ia namakan anaknya itu Tamar? Itu di 2 Samuel pasal yang ke-14. Karena di satu pasal sebelumnya ada suatu cerita di mana Amnon menodai Tamar, dan Tamar ini adalah saudara perempuan Absalom. Dan Absalom sebagai abangnya begitu mengetahui bahwa saudari perempuannya dinodai oleh Amnon, maka Absalom akhirnya membunuh Amnon dan Absalom melarikan diri. Jadi waktu Absalom mempunyai anak, karena ia mengasihi adik perempuannya yang ia jaga tetapi telah dinodai oleh Amnon, ia menamakan anaknya itu adalah Tamar, sama dengan nama adik perempuannya. Jadi hal yang lazim. Jadi kalau Tamar ini atau alias Tamar ini adalah Abisalom, yang artinya bapak saya adalah Salom, menamakan anaknya sebagai Maaka, maka wajar saja. Kenapa? Karena Tamar punya bapa adalah Absalom dan Absalom punya ibu adalah Maaka. Ya, sehingga nama Maaka muncul lagi. Namun Maaka ternyata membawa pengaruh yang jelek. Ia membawa penyembahan berhala di dalam kehidupan Abiam, yang padahal namanya begitu indah, Abia. Bapak saya adalah Yahweh. Tetapi oleh karena hidupnya yang jahat dan menyembah berhala, mengikuti ibunya yang bernama Maaka, maka ia dijuluki Abiam. Bapak saya bukan lagi Yahweh atau Tuhan, bapak saya adalah Yam, yaitu nama dewa, orang kafir pada saat itu. Kalau untuk nama Maaka dan Mikaya adalah sangat wajar kalau satu orang mempunyai dua nama, tapi menunjuk kepada satu orang. Itulah kira-kira sedikit tanggapan saja, entah menjawab atau tidak, dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua tadi? Ya, pertanyaan kedua itu dari 1 Raja-Raja 16 ayat 34. 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Ini di ayat ini ada nulis, nanti dibacakan ke Stephen. Membayar nyawa anaknya. Anaknya dikorbankan kepada dewa maksudnya. Itu ya. Seperti itu pertanyaan. Mungkin dibacakan dulu ayatnya. Dari 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Pada zamannya itu Hiel, orang Betel, membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segub, anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Yosua bin Nun. Berarti mengorbankan anak terima kasih. dalam pembangunan. Kalau gitu kita baca dulu apa yang Tuhan ucapkan kepada Yosua bin Nun. Karena ini terjadi sesuai dengan perkataan Tuhan kepada Yosua bin Nun. Kita buka dalam Yosua 6 ayat yang ke-26. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-26 saya akan baca, atau mungkin tolong dibaca. Oke pendeta, Yosua 6 ayat yang ke-26. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Demikian. Baik, jadi ini ada kaitannya dengan kutuk. Karena Tuhan katakan, karena Yeriko telah dibinasakan oleh Tuhan, ya, karena mereka tidak menerima orang Israel, mereka dibinasakan oleh Tuhan. Maka Tuhan katakan, terkutuklah orang yang membangun kembali kota Yeriko. Apa yang dimaksudkan dengan membayar nyawa anaknya? Ini bukan dengan cara mempersembahkan anaknya, tetapi kita tidak tahu apa ada tragedi yang terjadi sehingga anaknya itu meninggal karena ia membangun kembali kota yang Tuhan katakan
Tidak boleh dibangun lagi kota itu, bukan nama tempatnya. Di dalam perjanjian baru ada nama tempatnya, yaitu Yeriko. Tetapi tembok kota Yeriko yang sudah dirubuhkan itu mau dibangun lagi, maka orang itu akan mendapatkan kutuk dari Tuhan. Tidak dijelaskan di sini apakah ia membangun mezbah, mempersembahkan, tetapi ini bukanlah praktek menyembah Tuhan. Kalaupun ia mempersembahkan anak kepada berhala, itu bukan praktek menyembah Tuhan. Sebab Tuhan katakan dalam Yosua 6, ini dalam rangka bukan berkat Tuhan, tapi dalam rangka ia dikutuk. Ia mendapatkan hukuman dari Tuhan karena ia melakukan sesuatu yang melanggar apa yang Tuhan sudah katakan. Tuhan katakan jangan membangun lagi kembali tembok kota Yeriko ini. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Ini masih ada pertanyaan yang terakhir, kan dia ada 3 pertanyaan. Banyak ya? Iya. Pertanyaan yang ketiganya dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 hingga ke 18. Kita kutip pertanyaannya. Tuhan menyuruh Elia mengurapi Hosea jadi raja Aram. Yehu jadi raja Israel. Elisa nabi untuk menggantikan Elia. Bukankah bangsa pilihan Tuhan adalah Israel yang pernah menjadi yang terpecah dua, yang terpecah dua menjadi Yehuda dan Israel, sehingga raja-raja yang akan memerintah harus diurapi oleh nabi? Apa arti diurapi? Dan mengapa Nabi Elia juga disuruh mengurapi raja Aram? Tuh, bukan raja ini ya, orang Israel. Iya. Terima kasih. Jawabannya adalah karena Tuhan itu bukan hanya Tuhan untuk satu bangsa. Dia adalah Tuhan untuk semua bangsa. Kalau ada waktu baca di dalam kitab Amos pasal 1 dan Amos pasal yang kedua, contohnya, mungkin kita lihat saja, saya hanya mau memberikan satu ilustrasi di sini. Amos, Hosea, Amos, Obadja, Hosea, Yoel, Amos. Perhatikan ya. Amos pasal yang pertama ayat 3. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik. Itu Damsyik bukan di Israel, itu Damaskus, Syria. Ayat 6. Karena 3 perbuatan jahat Gaza. Kenapa Tuhan menghukum mereka? Karena ada perjanjian-perjanjian sekalipun dengan bangsa-bangsa yang lain. Tetapi itu bukan diekspos di dalam Alkitab karena Tuhan mempunyai bangsa pilihan untuk menjadi berkat kepada bangsa lain, yaitu bangsa Israel. Tetapi Tuhan juga mempunyai perjanjian-perjanjian tertentu dengan bangsa-bangsa yang lain. Makanya karena mereka melanggar perjanjian itu, Tuhan menghukum mereka. Contohnya ayat yang ke-9. Karena 3 perbuatan Tirus. Ayat 11 Edom. Ayat 13 Amon. Pasal yang kedua ayat 1 Moab dan lain sebagainya. Jadi Tuhan adalah Tuhan untuk segala bangsa. Dan konsep itu terjadi sampai pada kita sekarang ini. Bukan hanya Tuhan adalah Tuhan dari satu bangsa saja atau satu golongan tertentu. Ia adalah Tuhan dari segala bangsa. Jadi kalau urusan dia mengangkat raja di suatu kerajaan yang lain, tidak ada masalah. Coba kita baca suatu ayat yang terdapat di dalam Daniel 2 ayat 21. Coba kita baca Daniel 2 ayat yang ke-21. Saya baca. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja. Tuhan memecat raja dan mengangkat raja. Ya. Ini dalam konteks bahkan raja-raja yang ada di Babylon. Dan Daniel pasal yang kedua ini tentang patung Raja Nebukadnezar, kepalanya terbuat dari emas menggambarkan kerajaan Babylon. Dada dan lengan terbuat dari perak menggambarkan kerajaan yang berikutnya, ya, kerajaan Media dan Persia. Apakah Tuhan juga mengangkat raja Media dan Persia? Ya, coba kita lihat suatu ayat yang terdapat
di dalam Yesaya pasal yang ke-45 ayat 1. Yesaya pasal yang ke-45 ayat 1. Oke. Inilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Di sini Tuhan Allah mengurapi, bukan hanya Elia mengurapi Hazael di 1 Raja-Raja 19, Tuhan Allah mengurapi Kores untuk suatu tujuan tertentu. Karena Kores inilah raja Media Persia yang mengalahkan Babylon. Dan ini dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, ini puluhan tahun atau lebih dari 100 tahun bahkan sebelum itu terjadi. Bahkan sebelum Kores itu lahir, sudah disebut namanya Kores di dalam kitab Nabi Yesaya. Jadi ini justru membuktikan bahwa Tuhan berurusan bukan hanya dengan satu bangsa. Karena ialah yang menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Belakangan kita boleh melihat bahwa Hazael mempunyai peranan juga sebagai Raja Aram dalam kaitannya dengan orang-orang Israel. Sebab orang Israel hidup setia dan kadang tidak setia, dan Tuhan mendatangkan raja-raja dari luar Israel untuk mengalahkan Israel pada saat orang Israel itu tidak setia kepada Tuhan. Ya, kurang lebih demikian. Mudah-mudahan membantu walaupun cuma sedikit saja. Terima kasih.